Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam program yang sama, ibadah online GBI Home pada hari ini. Biar kiranya kita boleh mencari pribadi-pribadi yang rindu datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Glory bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kami, biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Glory bagi nama Tuhan. Glory bagi nama Dia. Dia layak menerima pujian, hormat, syukur kita. Sembah Dia dengan surabat hibur. Haleluya. Muliakan Dia, muliakan Allah. Glory. Ya, segala pujian penyembahan kita menyenangkan Tuhan. Ya, segala bumi memuliakan nama-Nya, sebab Dia layak menerima pujian kita. Dia layak, Dia layak. Glory. Haleluya. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, amin, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Sama-sama katakan. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Mulia nama-Mu. Ya, seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Bersama-sama katakan. Pujilah Tuhan, seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu Tuhan, dimuliakan nama-Mu Bapa, dikuduskan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Layak dipuji Engkau.
suruh umatnya, pergikan dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan dia. Mulia namamu. Sekali lagi katakan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, suruh umatnya, pergikan dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan dia. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua ada di dalam sukacita dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih anugerah-Mu, buat penyertaan sepanjang hidup kami ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Tuntun, bimbing dan ajari kami Tuhan, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sebuah ruang sidang pengadilan di Afrika Selatan yang saat itu sedang menggelar sidang, duduk di barisan bangku pengunjung seorang nenek tua yang berusia lebih dari 70 tahun. Dari raut mukanya, dia sangat lelah, dia sangat letih dengan banyaknya penderitaan yang dia tanggung. Nenek ini seorang wanita berkulit hitam, sedangkan di bangku terdakwa duduk seorang pria berkulit putih. Dia bernama Van der Broek. Pengadilan telah memeriksa dan mengadili dan telah menyatakan bahwa Van der Broek itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan secara keji terhadap anak dan suami dari nenek ini. Dan saat itu majelis hakim hendak membacakan vonis putusan. Namun sebelum vonis itu dibacakan, nenek ini menginterupsi, dia mengangkat tangan, dia mohon agar diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu hal karena dia merasa sebagai saksi korban. Dan pengadilan dalam hal ini majelis hakim mengabulkan permohonannya dan mempersilahkan nenek ini untuk menyampaikan apa yang hendak disampaikan. Nenek ini kemudian menyampaikan bahwa yang pertama, dia ingin dibawa ke tempat di mana waktu itu suaminya dibawa oleh Van der Broek, kemudian diikat, disiksa, dan disiram bensin, kemudian dibakar. Dia ingin datang ke tempat itu dan dia akan mencari, mengambil sisa-sisa jasad suaminya untuk dikebumikan secara pantas. Yang kedua, nenek ini meminta agar Van der Broek mau menjadi anaknya. Dan dia minta supaya mau mengunjungi nenek ini dalam sebulan minimal 2 kali, dan setiap kali
kunjungannya itu sepanjang hari dia harus menghabiskan waktu bersama nenek ini. Yang ketiga, nenek ini minta agar diizinkan dia maju ke depan untuk memeluk Van den Broek sebagai bukti bahwa dia telah benar-benar mengampuni semua kesalahan yang telah dilakukan terhadap anak dan suaminya. Dan itu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar mengampuni dan mengasihi Van den Broek. Ketika itu, nenek itu berjalan ke depan dan hendak memeluk Van den Broek. Van den Broek terlihat begitu terharu. Dia menangis dan jatuh pingsan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kisah nyata dan kejadian yang luar biasa. Nenek ini benar-benar mengampuni orang yang telah membunuh anak dan suaminya secara keji. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita masih tetap di dalam tema besar doa Bapa Kami, dan hari ini kita sampai pada subtema ampunilah kami. Ampunilah kami seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-12. Matius 6 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam doa Bapa Kami pada ayat yang kita baca ini, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita meminta pengampunan kepada Allah Bapa. Namun sebelum kita minta pengampunan kepada Allah Bapa, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita terlebih dulu. Memang setiap orang ingin dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya diampuni agar bisa menerima anugerah keselamatan. Namun bagaimana dengan bagian yang harus kita lakukan, yaitu memberi pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita itu? Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, loh, kan orang percaya ini sudah mendapat anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan itu. Benar. Setiap orang percaya akan menerima anugerah pengampunan, dosa-dosanya diampuni, sehingga dia layak untuk memperoleh keselamatan itu. Namun kita harus pahami bahwa setelah kita diampuni oleh Tuhan Yesus, dosa-dosa kita, kesalahan kita, namun sebagai manusia kita tetap masih memiliki kodrat dosa, yaitu keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Manusia masih memiliki kodrat dosa untuk mengingini segala sesuatu yang Allah tidak berkenan. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengampuni itu bukan hal yang gampang. Mengampuni adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, dan Tuhan Yesus pun tahu bahwa mengampuni itu tidak gampang, sehingga di dalam ayat selanjutnya ketika dia selesai mengajarkan doa Bapa Kami ini, di dalam Matius 6 ayat 14-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi mengampuni orang adalah syarat supaya kita bisa diampuni Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini menekankan agar kita meminta ampun kepada Tuhan, karena manusia masih memiliki kodrat dosa yang harus diselesaikan. Dan untuk itu kita harus minta pengampunan kepada Tuhan, bertobat terus dan terus. Namun sebelum kita memintakan pengampunan dari Tuhan, kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kata mengampuni di dalam ayat yang kita baca ini, di dalam teks aslinya bahasa Yunani ditulis apiemi, yang artinya adalah meninggalkan, melepaskan, membuang. Ya, apiemi ini juga berarti membebaskan hutang. Sedangkan kata kesalahan ditulis dalam tulisannya opelema. Opelema yang artinya hutang atau berhutang, dan juga seringkali dikaitkan dengan dosa. Sehingga dengan demikian yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam ayat 12 ini mengatakan, jika kamu mau hutang-hutang yang mengikat kamu atau dosa-dosamu itu dihapuskan, kamu juga harus menghapuskan dosa atau hutang orang kepada kamu. Ayat ini selaras atau sejajar dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ya di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ketika Petrus bertanya, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepada aku? Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang memiliki hutang kepada raja sebanyak 10.000 talenta. Dia tidak sanggup membayar hutang itu. Rumah, istri, anak-anaknya pun diambil untuk membayar hutangnya pun tidak mungkin terbayar. 10.000 talenta, satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Satu dinar sama dengan upah orang kerja satu hari. Berapa banyak, berapa lama dia bekerja, nggak akan terkumpul dan nggak akan terbayar. Dia minta ampun kepada sang raja, dan sang raja oleh belas kasihnya dibebaskan dia dari hutang-hutangnya. Tetapi ketika dia berjalan keluar dari tempat sang raja, dia berjumpa dengan orang yang punya hutang terhadap dirinya hanya 100 dinar. Dia marah, dia cekik, dan dia bawa orang itu untuk dimasukkan ke dalam penjara kalau tidak mau membayar hutangnya yang 100 dinar itu. Kemudian di dalam kisah itu, raja mendengar akan tingkah laku orang yang telah diampuni utangnya yang demikian besar itu. Raja menjadi marah dan dia ditangkap, diwajibkan membayar semua hutangnya 10.000 talenta dan dijebloskan ke dalam penjara kalau dia tidak bisa membayar hutangnya itu. Pada akhir kisah itu ya seperti ditulis dalam Matius 18 ayat yang ke-35, dikatakan Matius 18 ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
perumpamaan itu diakhiri dengan kalimat dari Tuhan Yesus bahwa Bapa di surga juga akan berbuat demikian ini, ya, kalau kamu masing-masing tidak mau mengampuni saudaramu. Jadi pengampunan yang dari Tuhan pun bisa dibatalkan. Anugerah keselamatan itu pun akan hilang kalau kita tidak bisa mengampuni sesama kita. Tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, dan itu artinya sama saja dengan bukan orang percaya. Intinya, kalau kita mau diampuni oleh Bapa di sorga, kita pun wajib mengampuni sesama kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya kita mendapat pengampunan dari Allah? Bukankah pengampunan itu sulit seperti yang Tuhan Yesus pahami juga? Kita bisa mengampuni sesama kita kalau yang pertama kita menyadari kalau kita sudah diampuni Allah terlebih dahulu. Kita harus menyadari kalau kita sudah diampuni oleh Allah. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk menebus dan memberikan pengampunan kepada semua orang, bukan hanya kita, bukan hanya kamu, tetapi semua orang. Dan pengampunan dosa lewat pengorbanan Kristus di kayu salib ini adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang harus ada dan sesuatu yang harus terjadi untuk terjadinya pengampunan kepada setiap orang. Memang Allah Bapa kita bisa berbuat segala sesuatu, tetapi Bapa di surga adalah Allah yang konsisten, Allah yang berintegritas, Allah yang mengikuti segala aturan, Allah yang adil, sehingga Dia harus melakukan segala sesuatunya itu ada dasarnya, ada tatanannya, ada perangkatnya. Yaitu apa? Di dalam pengampunan, yaitu oleh pengorbanan Yesus. Karena Yesus sudah mati untuk semua orang, maka kita pun harus bisa mengampuni sesama dengan alasan karena kita telah diampuni oleh korban Yesus di kayu salib. Amin. Dan kita tidak punya hak untuk menghukum orang lain, karena yang menyelesaikan segala masalah itu, yang menyelesaikan segala kesalahan dan segala dosa-dosa itu adalah Tuhan Yesus. Pembalasan juga adalah haknya Tuhan. Amin. Kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang ke-19. Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dengan demikian kita memahami bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kita tidak berhak melakukan pembalasan-pembalasan itu. Jadi
kita sebagai orang yang berdosa, yang telah diampuni semua kesalahannya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berhutang. Kita berhutang kepada Tuhan, berhutang supaya tidak mencemari hidup kita dengan dosa-dosa lagi, termasuk juga tidak mencemari hidup kita dengan dendam, kebencian, kepahitan terhadap sesama. Karena kita orang-orang yang telah berhutang, sebagaimana di dalam Roma 8 ayat 12 disebutkan, Roma 8 ayat 12 disebutkan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Kita adalah orang yang berhutang. Tuhan telah menyelesaikan dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Bahkan bukan hanya perbuatan dosa kita, keberadaan kita yang tidak berkenan kepada Allah pun ikut diselesaikan. Untuk itulah kalau ada orang yang mengatakan, loh, dosa kita kan sudah diampuni, ya udah, berbuat semau-maunya sendiri, berbuat yang tidak benar, merasa dosanya telah diampuni dan akan diampuni lagi, itu adalah pandangan yang salah. Di dalam Galatia 5 ayat 13 disebutkan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lainnya di dalam kasih. Dengan dibebaskannya kita dari dosa, kita menjadi orang yang merdeka sekaligus sebagai orang yang berhutang. Setelah dimerdekakan, kita hidup bukan lagi untuk berbuat dosa, melainkan kita harus menuruti kehendak Allah. Kata hutang mengingatkan kita ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali dia harus mengampuni kepada saudaranya yang bersalah. Yesus mengajarkan kepada Petrus 70 kali 7 kali. Ini artinya bukan 490 kali secara matematis dihitung demikian, tetapi ini mengisyaratkan bahwa mengampuni sesama kita itu tanpa batas. Kita harus bisa mengampuni orang tanpa batas. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa cara kita mengampuni sesama kita itu harus seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sebesar apapun kesalahan orang lain, kita harus bisa mengampuninya. Dan pengampunan yang kita berikan itu tidak sebanding dengan pengampunan Tuhan kepada kita. Dosa-dosa kita itu sangat besar. Ibarat di dalam perumpamaan hutang kita adalah 10.000 talenta. 10.000 talenta itu bukan suatu angka yang sederhana, bukan suatu angka yang sedikit. Ya, coba kalau kita konversikan dengan rupiah dalam kondisi sekarang ini. Ya, kalau kita tahu 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, 1 dinar sama dengan upah orang kerja 1 hari. Di Jakarta ini, upah orang kerja 1 hari berdasarkan UMR kurang lebih antara 140 sampai 150 ribu per hari. Kalau kita katakan 140 ribu per hari, berarti 1 talenta adalah 140.000 rupiah kali 6.000. Kali utang kita 10.000 talenta, sama dengan berapa? Kalau saya hitung 8 triliun 400 miliar rupiah. Kapan kita bisa membayarnya? Kapan kita bisa membayarnya? Sedangkan
orang yang berhutang kepada kita hanya 100 dinar. 1 dinar 140.000, 100 dinar sama dengan 14 juta rupiah. Apa yang diajarkan lewat perumpamaan ini? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mengampuni sesama kita. Karena dosa kita telah diampuni, dosa kita yang besar, yang tidak mungkin terbayarkan oleh apapun, oleh kepintaran, oleh keuangan kita, dan oleh apapun, Tuhan telah selesaikan. Mosok kita nggak bisa mengampuni sesama kita. Dan kalau Tuhan menekankan supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebelum kita meminta pengampunan dari Tuhan, artinya Tuhan sudah tahu, dan Dia tahu bahwa kita pasti bisa melakukan itu. Dengan memahami kebenaran ini, kita sampai pada kesimpulan bahwa kita harus bisa mengampuni sesama kita. Dan kita mengampuni bukan karena kebaikan kita, karena orang tersebut sudah meminta maaf, bahkan menyembah-nyembah kita. Bukan, karena Tuhan Yesus terlebih dulu mengampuni kita. Dia telah mati di kayu salib untuk melayakkan kita. Sehingga atas dasar itu kita bisa mengerti, kita bisa memahami, dan kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Jadi supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita harus memahami bahwa Tuhan Yesus terlebih dulu mengampuni kita akan segala kesalahan-kesalahan kita, akan segala dosa-dosa kita yang jumlahnya tak terhingga, bahkan tak terbayarkan oleh apapun juga. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengampuni sesama kita? Kita harus sudah selesai terhadap diri kita di hadapan Allah. Apa yang dimaksud kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri di hadapan Allah itu? Selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah artinya keadaan di mana seseorang itu sudah tidak dapat lagi dituntut oleh siapapun, oleh apapun untuk melakukan segala sesuatu hal. Baik dirinya sendiri maupun orang lain maupun apapun tidak bisa menuntut untuk kita lakukan. Tetapi kita hanya bisa mau melakukan kehendak Allah. Itulah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya dia sudah tidak memiliki keinginan-keinginan untuk memiliki ini, untuk menguasai ini, untuk berbuat ini itu, yang semuanya itu hanya sia-sia. Tidak berarti orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu tidak perlu bekerja dan lain sebagainya. Bekerja itu adalah kehendak Allah, karena firman Tuhan katakan kalau orang yang malas, orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Artinya fokus kita bukan mengejar kekayaan, bukan mengejar keinginan daging, keinginan mata kita. Itulah orang yang selesai dengan dirinya sendiri, dan dia keinginannya hanya melakukan kehendak Allah. Dengan demikian orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, dia pasti bisa mengampuni sesamanya, karena pengampunan terhadap sesama itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki kita untuk bisa mengampuni sesama kita. Orang percaya tidak berhak untuk tidak mengampuni orang lain. Orang percaya tidak berhak untuk tidak mengampuni orang lain, hanya merasa dirinya telah dirugikan, hanya merasa dirinya berhak untuk membalas, berhak untuk menghukum orang. Kita tidak mempunyai hak menghukum dan menghakimi orang lain, karena seperti yang tadi sudah kita baca di dalam Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah haknya Tuhan.
Tuhanlah yang berhak membalas segala kesalahan, segala dosa, segala kejahatan manusia. Dengan kesadaran ini juga otomatis kita akan dapat mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan perihal pengampunan, ya, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 23, di dalam perikop itu disebutkan Petrus ketika mempertanyakan berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada dirinya. Petrus mengajukan, 7 kalikah Tuhan? Dia pikir dengan 7 kali ini sudah luar biasa, karena saat itu adat istiadat orang Yahudi mengampuni orang itu hanya 3 kali. Selebihnya tidak ada ampun. Untuk itu Petrus mengajukan 7 kali, tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Yang artinya bukan hanya 490 kali, tetapi mengampuni sesama adalah tak terbatas. Cara kita mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita pun harus sama seperti sebagaimana Tuhan Allah telah mengampuni kita. Kita harus seperti apa yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 demikian. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus bisa mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Ini bukan hal yang mudah, ya, tetapi pasti bisa dilakukan. Apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan telah mempertimbangkannya. Tuhan adalah Allah yang bijaksana, dan segala sesuatu yang dikehendaki itu pastilah kita bisa melakukannya. Pengampunan yang diajarkan Tuhan Yesus itu pengampunan yang tanpa syarat, ya. Mengampuni semua kesalahan. Mengampuni kesemua kesalahan artinya tidak ada kesalahan dosa yang apapun, semuanya diampuni, dan melupakan kesalahan tersebut tidak boleh kita mengungkit lagi kesalahan orang terhadap diri kita. Dan mengampuni itu juga dia tidak akan menghukum lagi, tidak menghukum dengan segala cara, ya, menghukum dengan segala cara, termasuk misalnya tidak mau berdamai, tidak mau memberi salam, kalau ketemu melengos dan sebagainya. Pengampunan kita harus tanpa syarat, seperti Tuhan Yesus memberi pengampunan tanpa syarat. Berapa banyak Tuhan Yesus telah memberikan contoh bagaimana dia bersikap mengampuni kepada orang yang bersalah, ya. Ketika di berbagai kesempatan orang-orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan para pemimpin agama yang menyerang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak membalas maki dengan makian, ya. Ketika dia diserang, dia tidak balik menyerang. Yesus selalu memberi jawaban-jawaban yang bijaksana sama dan mengungkapkan kebenaran-kebenaran. Peragaan pengampunan yang Tuhan Yesus berikan itu ketika dia disalib, dia bisa berdoa, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang menyakiti dia, yang menyalibkan dia pun dia bisa ampuni. Demikian juga Rasul Stefanus. Stefanus ketika berkhotbah di hadapan mahkamah agama, orang-orang mahkamah agama marah, menyeret dia keluar dan merajam dia dengan batu, melempar dia dengan batu sampai mati. Namun sebelum mati, Stefanus sambil berlutut berseru dengan suara nyaring, Tuhan,
janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Inilah peragaan Stefanus mengampuni sesamanya seperti yang Tuhan kehendaki. Mengampuni orang lain adalah perintah tegas dari Tuhan Yesus. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, yaitu kita tidak memiliki keinginan-keinginan, kita sudah tidak bisa dituntut oleh diri kita sendiri untuk meraih apa yang dicita-citakan, yang diinginkan, egonya yang besar dan sebagainya. Itu semua dikalahkan dengan hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah orang yang telah selesai dengan dirinya, sehingga hidupnya hanya melakukan kehendak Tuhan. Dan lewat orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri ini, dia pasti bisa mengampuni sesamanya. Karena mengampuni sesamanya itu adalah apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kesadaran bahwa dosa-dosa kita yang begitu besar, Tuhan Yesus telah mengampuni kita terlebih dulu, dan kita telah selesai dengan diri kita sendiri. Artinya kita sudah tidak mengejar lagi, tidak lagi mengingini lagi segala cita-cita, keinginan-keinginan duniawi selain daripada kehendak Tuhan. Lewat dua hal itu kita dimampukan untuk bisa mengampuni sesama kita. Dengan demikian kita pun akan bisa menerima pengampunan dari Allah Bapa, sehingga pada akhirnya kita akan sama-sama bersama Tuhan Yesus di dalam kekekalan di surga yang mulia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur di dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami di dalam kehidupan ini, dan lewat kebenaran firman-Mu yang telah diberitakan pada kesempatan ini, kami mau ya Tuhan untuk terus berjuang untuk bisa mengampuni sesama kami, karena kami tahu Engkau terlebih dulu mengampuni kami. Kami tahu bahwa begitu besar anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami hanya mau melakukan kehendak-Mu. Kami tidak lagi keinginan-keinginan, keegoan kami dan segalanya ya Tuhan. Kami hanya mau melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.